Shalom, saudara-saudara terkasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Menemani saudara menjalani kehidupan, mari bersama kita menghayati firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Dan saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Amos, pasalnya yang ke-9, ayat 7 sampai dengan yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memusnahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memusnahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah akibat terlena. Saudara-saudara terkasih, dalam sejarah Israel, dalam perjanjian lama, Israel pernah meminta seorang raja berkuasa atas diri mereka. Namun Salomo, raja keturunan Daud, kemudian berkhianat kepada Tuhan dengan menyembah berhala. Bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Lalu Daud, akibat yang dilakukan oleh Salomo tersebut, maka Tuhan kemudian menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Israel dengan memecah belah kerajaan Israel menjadi dua bagian. Bangsa Israel dibagi menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Israel dengan 10 suku menempati wilayah yang di utara, sedangkan Yehuda dan Benyamin itu kemudian menempati wilayah di selatan. Kehidupan rohani kerajaan utara itu semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Dan mereka akhirnya hancur di tangan bangsa Asyur. Setelah Amos menyatakan hukuman Tuhan dalam Amos 9 ayat 1 sampai dengan 6, maka Allah kemudian menyatakan bahwa ke-10 keturunan Yakub akan punah. Dalam pengamatan Tuhan, mereka telah berbuat sesuatu yang sangat-sangat mendukakan hati Allah. Mereka berbuat penuh dengan dosa. Tuhan akan menampi mereka seperti gandum untuk memisahkan gandum dari kotoran. Mereka seperti kerikil yang tidak lolos saringan. Hidup mereka diperhadapkan dengan pedang dan ketakutan yang selalu mengancam hidup mereka. Ini perintah Tuhan yang terjadi dan sungguh-sungguh sudah terjadi dalam kehidupan orang Israel. Lalu bagaimana dengan dua suku yang lain? Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa mereka tidak akan dimusnahkan. Karena mereka masih terus-menerus mencari Tuhan. Dan kelak, Yehuda pun juga akan hancur melalui peristiwa penawanan mereka ke Babel. Tetapi mereka kemudian berubah menjadi bangsa yang kembali setia kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Israel dihukum karena mereka tidak pernah belajar dari sejarah. Mereka sebenarnya sama seperti bangsa asing lainnya seperti Ethiopia, bangsa Aram, bangsa Filistin. Namun mereka mendapatkan tempat khusus di mata Allah, bahwa mereka mendapatkan anugerah, bahwa mereka kemudian dipanggil keluar dari Mesir untuk masuk dalam hitungan sebagai umat pilihan Allah. Sepatutnya
dengan kondisi itu membuat mereka bersyukur. Dengan cara mereka hidup benar, menjaga kekudusan mereka, mereka tetap berfokus kepada Allah sebagai landasan utama kehidupan mereka. Tetapi nyatanya mereka kemudian hidup berkubang di dalam dosa, terus menerus, berulang dan terus berulang. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi bagi bangsa Israel ketika itu bisa menjadi juga pembelajaran dan peringatan bagi kita yang hidup di saat ini. Bahwa seringkali bangsa Israel lupa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang mendapatkan tempat khusus di mata Allah. Tetapi sikap hidup mereka kemudian sembarangan. Seringkali kita juga bersikap seperti itu. Kita ini lupa bahwa kita ini adalah umat Allah yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah yang bernilai luar biasa. Tetapi sikap hidup kita seringkali serampangan, seringkali sakarepe dhewe. Dan kemudian kita teralihkan, tidak lagi Allah sebagai fokus utama dalam hidup kita, tetapi kita beralih kepada yang lain. Dampaknya adalah kita kemudian meninggalkan Allah sedikit demi sedikit. Dan itu membuat kita kemudian kehilangan keselamatan kita. Oleh karena itu, mari sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita selalu hidup di dalam apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadikan hidup kita sebagai sarana nama Tuhan dipermuliakan. Kita terus-menerus berusaha menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan mudah terlena dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita menutup dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kisah ini mengingatkan kami semuanya bahwa kami adalah orang-orang dan anak-anak Tuhan yang spesial berharga di mata Allah. Tapi seringkali kami terlena dengan kehidupan kami, terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga kemudian kami melupakan Allah dan meninggalkan Allah. Padahal kami sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan tolong kami untuk menjaga keselamatan kami. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Nice. Pas. Dicase.